siapa yang menyangka dari bolak-balik nengokin Facebooknya, saya dapat harta karun. Kita berdua itu dijulukin sama teman-teman Tom and Jerry karena kita tidak pernah akur, selalu ribut gitu, selalu berdebat. Kadang-kadang perdebatan kita benar-benar marah gitu, sampai sama-sama marah. Ini harus gue cari nih, ini di mana nih lokasinya, nih siapa orang di balik semua ini tentang kebenaran berita ini. Tahun 2013 kejuaraan internasional Arung Jeram di Serayu dijadiin atlet bareng sama Mapala Satria Mapsa. Kayaknya nggak semua orang tahu nih tentang ini yang dilakukan oleh almarhum Bang Jayo. Oke. Mungkin nanti bisa jadi kan Bang Resi tertarik bikin film dokumenter Ale Jejak PPKR gitu. Aminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Tentunya dan pastinya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang merupakan seorang sutradara film dokumenter. Siapakah beliau? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Resi. Iya, ketemu lagi Bang Resi. Jangan bosan ya, Le. Iya, insya Allah nggak bosan-bosan nih Bang kita ya. Kita udah kenal sama Bang Resi ini dari tahun 2017 apa 2016 Bang ya? 17. 2017 ya. Ketemunya ingat nggak tahun berapa lo? Ketemunya waktu acara di apa ya? Ketemunya 2019. Oh, ketemunya 2019. Oh iya, ketemu beneran ya. Yang launching novel Edelweiss Putih. Itu di acara apa itu komunitas 1000 buku ya? Enggak, iya, itu acara launching novel Edelweiss Putih. Iya, tapi acara di acara yang komunitasnya 1000 buku kan? Bukan. Kalau nggak salah. Itu acara intinya launching novel. Oh, yang itu yang pertama kali kalau saya ketemu Bang Resi yang itu 2019. Oke, Bang Resi, terima kasih nih udah hadir lagi di studio Jejak Backpacker. Jadi waktu yang awal dulu Bang Resi ini menceritakan tentang film dokumenter Hall ya, kalau nggak salah ya. Yang sebelumnya di sini. Sebelumnya itu 2023 film dokumenter Dr. Yon. Oh, enggak, maksudnya yang podcast kita kemarin itu bahasnya Dr. Yon ya? Dr. Yon. Dr. Yon ya? Oh. Tapi nyerempet Hall juga. Oh iya, benar nyerempet Hall ya. Oke, nah sekarang Bang Resi ini sudah menggarap film dokumenter tentang Om Jajo ya, almarhum Om Jajo. Nah, di sini saya mau tanya nih Bang, itu kok bisa mau ngangkat film Jajo ini terinspirasi dari apakah beliau ini maksudnya almarhum Jajo ini seorang yang boleh dibilang seseorang yang udah senior gitu kali Bang ya. Menurut Bang Resi aja deh gimana? Soal kenapa mengangkat almarhum Bang Jajo ya untuk menjadi film dokumenter. Planningnya memang sudah jauh-jauh hari gitu. Waktu itu untuk kebutuhan dokumenter series. Ada namanya dokumenter series sosok. Gitu. Nah, ya kita nggak tahu ya. Jadi di saat saya memplanningkan dokumenter sosok ini, dokumenter series sosok ini, saya sudah membuat catatan ada beberapa tokoh. Ya tokoh-tokoh senior di bidang outdoor ya. Ya waktu itu orang-orangnya belum meninggal gitu. Tapi berjalannya waktu, orang-orang tersebut kan baru saya data, baru saya list. Sambil menunggu waktunya syuting, ternyata ya Tuhan berkata lain, satu-satu meninggal. Yeah. Salah satunya adalah Bang Jajo. Jadi Bang Jajo itu planning awalnya itu untuk dokumenter seri sosok. Oh, oke. Nah, dokumenter seri sosok. Tapi ternyata kan kondisinya berkata lain. Di saat saya lagi bikin dokumenter panjang Dr. Yon, Artiono Arbai, mau finishing tuh, inget banget 2023 ya.
Ditelepon kan, tiba-tiba dapat kabar bahwa Bang Jajo meninggal. Wah, kaget dan sempet ngerasa hilang lagi nih tokoh senior outdoor Indonesia, yang bisa dikatakan ini orang yang gue targetkan juga untuk di dokumenter seri sosok kan. Ya sudahlah, seiring berjalannya waktu, film dokumenter panjang Dr. Yon selesai, entah semuanya berjalan begitu saja, tiba-tiba banyak masukan, permintaan, minta pertolongan, maksudnya supaya dibikin dong Bang Jajo filmnya gitu. Tapi bukan dokumenter sosok ya, menjadi dokumenter panjang. Awalnya kan yang saya bilang itu dokumenter seri sosok yang berseri. Tapi akhirnya menjadi dokumenter panjang yang di sini waktu itu saya cuman berpikir semoga diberi kesehatan aja sih, kesempatan, sampai akhirnya ya tiba-tiba insya Allah udah mau selesai filmnya. Oh, alhamdulillah ya, Pak. Iya, gitu. Dan itu alasan pertamanya ya, maksudnya memang di awal tuh udah direncanakan jauh-jauh hari gitu loh, sampai akhirnya memang untuk berubah menjadi dokumenter panjang memang harus dipersiapkan lagi, di-meetingin lagi gitu kan. Dan pastinya risetnya pun lebih dikencengin lagi, karena untuk membuat sebuah dokumenter yang tadinya kita bikin series buat jadi dokumenter panjang, pasti kan ada penanganan yang berbeda. Yang tentunya di sini kebetulan ini diproduksi oleh PH kami, Tanah Kreasi Nema Indonesia, yang berusaha untuk mencoba mendokumentasikan lewat sebuah film dokumenter tokoh-tokoh outdoor yang Indonesia punya. Yang pasti kita semua juga bisa banyak belajar, bisa menginspirasi buat yang muda-muda, dan mungkin buat teman-teman seumurannya, selintingannya bisa bernostalgia. Gitu aja sih. Iya. Ya. Ini dalam membuat film dokumenter Jajo ini apakah ada banyak kesulitan nggak sih Bang untuk memproduksinya ini, bikin filmnya biar jadi sebuah karya atau sebuah film dokumenter ini? Kesulitan pasti ada. Jadi nggak mungkin nggak ada ya, kayak mustahil gitu. Tapi bukan juga kita nyari masalah, bukan nyari-nyari hal-hal yang memang bikin kita pusing. Tapi memang dengan sendirinya, otomatis kalau kita memutuskan untuk membuat sebuah karya, buang jauh-jauh kalau itu semua akan baik-baik saja. Jadi di saat kita memutuskan untuk membuat sebuah karya apapun ya, yang harus dipersiapkan adalah mental untuk menghadapi masalah-masalah yang ada nanti. Nah, salah satunya masalahnya yang pasti di sini, karena ini film dokumenter panjang ya, tidak terlepas ke masalah anggaran sih, itu pasti. Karena kan memang untuk syuting itu kan kita perlu biaya. Betul. Untuk kesana kesininya, yang kerjanya pun juga perlu konsentrasi penuh, perlu fit naganya, perlu sehat. Nah intinya kan itu kunciannya yang pertama. Ya kalau masalah-masalah yang lain pasti ada ya, kayak kendala-kendala di lapangan itu, kondisinya kita sudah memprediksi seperti ini, tiba-tiba berubah. Yang contohnya hujan, yang kita tidak pernah prediksi kan, bahwa kita nanti akan ngambil footage atau ngambil wawancara, tepatnya di sini kita akan ngambil footage ini di jam segini. Itu semua kadang-kadang kalau udah bicara dengan alam berubah semuanya, dan di situ kita harus benar-benar berpikir tenang gimana mensiasatinya, dan jangan sampai, ya kalau masih di Jakarta sih nggak masalah ya, tapi kalau udah keluar kota kan nggak mungkin pulang nggak bawa hasil. Jadi itu benar-benar diprediksi, dan yang pasti jangan sampai kita ada masalah-masalah konyol seperti kayak memorinya lah kurang, memory cardnya gitu kan, atau lensanya atau kameranya yang bermasalah, itu kan konyol kalau kejadian. Tapi alhamdulillah kemarin lancar-lancar aja karena dipersiapkan banget sih seperti itu. Kayak gitu. Banyak deh permasalahan-permasalahan dalam memproduksi apapun karya ya, terutama untuk dokumenter gitu. Kayak gitu. Ini kan
Om Jajo ini udah almarhum kan Bang ya. Jadi pasti kita tidak bisa lagi untuk mengambil atau mewawancarai beliau ini kan. Nah ini berarti yang ditampilkan nanti itu adalah dari narasumbernya seperti apa nih? Apa teman-temannya atau Bang Resi ini nyari sendiri nih? Apa menjajaki dia dulu kemana kayak gitu nggak sih Bang? Berarti ini bocorannya dikit nih. Iya, oh iya bocoran dikit. Nggak apa-apa. Gini, ini kan dokumenter panjang saya yang ketiga. Yang pertama kan dokumenter panjang Hall, Herman Olantang. Yang kedua kan dokumenter panjang Dr. Yon, Artiono Arbai. Langkah yang dilakukan tuh sama. Apa? Saya selalu membiasakan diri kalau membuat sebuah karya, terutama untuk membuat film, mau bikin kayak apa, mau bikin yang kayak gimana gitu. Karena kalau itu sudah terjawab, mau bikin seperti ini, itu akan kesininya kita juga akan tahu, karena kita mau bikinnya seperti ini, gitu. Contoh, awalnya untuk dokumenter Jajo ini, saya sudah prediksi karena orangnya udah meninggal. Jadi uniknya, mundur ke belakang sedikit. Dokumenter Herman Olantang 2021. Saat membuat film itu orangnya masih hidup, masih gampang ditanya dong. Sampai akhirnya tokoh tersebut meninggal. Jadi Herman Olantang menceritakan cerita dia masih hidup sampai akhirnya meninggal. Untuk bertanya masih bisa nanya sama orangnya kan. Oke. Dokumenter yang kedua, Dr. Yon. Orangnya masih hidup, alhamdulillah. Bisa bertanya ke tokohnya kalau kita mau cari informasi. Yang ketiga, tokohnya sudah meninggal. Dan tanpa disadari, secara spontan, saya pun, gue tanya aja sama orangnya, kan dia udah meninggal gitu. Jadi sempet kayak gitu juga gitu. Di saat lagi nyari informasi susah gitu, nggak tahu otak langsung kepikir, tanya aja sama orangnya. Terus langsung saat itu juga, gila nanya kemana, orang udah meninggal. Gitu, orang udah meninggal. Nah akhirnya disinilah keunikannya. Jadi orangnya udah nggak ada. Nah berarti memang harus kenceng risetnya. Nanya ke teman-temannya yang menurut saya bisa ngasih informasi aktual. Setelah riset lewat teman-temannya, keluarganya, anaknya, dan saya sempat hampir seminggu atau 2 minggu bolak-balik tiap hari ngeliatin media sosialnya, khususnya Facebooknya. Nggak tahu kenapa liatin aja Facebooknya. Hari pertama dapat apa? Hari kedua dapat apa? Hari ketiga yang saya lihat tuh postingan-postingan yang pasti memang banyak postingan ucapan duka ya. Sampai saya lihat album-album dia, foto-fotonya dia, dan siapa yang menyangka dari bolak-balik nengokin Facebooknya, saya dapat harta karun. Harta karun tuh maksudnya sesuatu yang tadinya sempat berpikir, anjir ini susah nih nyarinya nih. Karena ada salah satu narasumber, pas saya riset, dia nggak bisa ngasih informasi banyak. Cuman ngasih informasi paling 5% gitu. Itu karena? Ya karena dia pun juga nggak tahu. Jadi cuman nyebut bahwa, ini bocoran lagi berarti ini. Jadi orang tersebut merasa di riset, jangan gue deh, gue nggak bisa ngasih informasi banyak. Karena gue nggak tahu juga banyak tentang beliau, karena memang dari usia kan beda ya. Entah kenapa saat itu saya berpikir, ya nggak apa-apa mas, coba aja kita ngobrol sambil ngopi. Ya udah, satu waktu kita ngobrol sambil saya rekam tuh percakapan, dia cerita, menurut dalam hati saya, ini enggak. Ya. Tapi kesininya alhasil dia menyebut sebuah nama, menyebut sebuah tempat, menyebut sebuah karya almarhum yang sedang dipersiapkan, dan menurut saya ini harus gue cari ini di mana nih lokasinya, ini siapa orang di balik semua ini tentang kebenaran berita ini. Udah, gitu doang.
Akhirnya semua terjawab di Facebook. Hmm. Setelah sekian hari bolak-balik, itu pun juga pasti Facebook nggak langsung clear. Oke. Jadi itu lihat Facebook bukan langsung semua terjawab. Masih misteri. Oh. Masih misteri dan sampai akhirnya saya harus nanya ke orang-orang lagi yang berhubungan dengan postingan itu. Tapi itu lagi sebuah kerja keras insya Allah nggak ada yang percuma. Dari saya telusuri, saya cari sampai akhirnya itulah yang saya maksud tadi harta karun. Sesuatu yang menurut saya kayaknya nggak semua orang tahu nih tentang ini yang dilakukan oleh almarhum Bang Jajo. Oke. Jadi saya bilang tadi harta karun, ya insya Allah di sini kayaknya semua yang mengenal almarhum Bang Jajo, gue yakin banget nggak semua orang tahu tentang hal ini. Oke, wah kejutan banget ya. Kejutan, ntar lihat di filmnya aja ya. Nah, berarti kan ini kan Bang Resi, Om Jajo ya. Mungkin banyak orang yang belum tahu ya, khususnya untuk generasi-generasi yang sekarang nih Bang ya, generasi milenial atau generasi yang baru-baru di dunia outdoor inilah kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang senior-senior nih atau bukan senior ya, yang pendahulunya ini yang di dunia outdoor, mereka lebih banyak tahu gitu atau sudah mengenal sama Om Jajo ini. Sebenarnya si Om Jajo ini sosoknya ini nih seperti apa sih Bang Resi? Jadi kan mungkin dari teman-teman penonton di rumah ini kan sebagian penonton di channel Ale Jejak Backpacker atau di channel YouTube Jejak Backpacker ini kan banyak pendaki-pendaki yang baru gitu, boleh dibilang baru mendaki gunung. Sedangkan kalau kita lihat kan Om Jajo ini sudah sepuh ya, sudah sangat senior almarhum ini. Nah, ini bisa dijelaskan nggak nih sosok Jajo yang Bang Resi ketahui? Oke, kalau untuk bicara secara jauh siapa itu Bang Jajo, pasti yang bisa bercerita teman-teman seangkatannya ya, teman-teman sejawatnya. Tetapi di sini khususnya kita ya Le ya, orang-orang yang penyuka dunia outdoor, kan nggak ada salahnya harus tahu siapa sih pendahulu kita. Betul. Karena di situ kan kita bisa belajar. Karena kalau menurut saya gini, kayaknya nggak asik juga Le, kita menekuni sebuah bidang, sebuah hobi, tapi kita nggak tahu tolak ukurnya pendahulunya tuh siapa gitu. Jadi cuman hobi aja yang diikutin, tetapi pas ditanya si A si B dia nggak tahu. Padahal yang si A si B itu adalah tokoh awal di mana dia memulai sebuah aktivitas itu ya. Jadi balik lagi, saya terus terang terhadap almarhum Bang Jajo tidak kenal terlalu jauh. Tetapi saya sangat respect karena dia salah satu tokoh outdoor yang Indonesia punya. Dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, khususnya yang teman-teman yang sekarang nih yang lagi semangat-semangatnya melakukan kegiatan outdoor. Saya nyebutnya outdoor ya Le ya. Kesannya kalau daki gunung spesifik banget. Karena tokoh ini kan Bang Jajo, dia nggak hanya melakukan kegiatan mendaki gunung aja kan. Ada kayak semacam caving, dan terakhir saya dengar malah dia lagi belajar para layang sebelum meninggal. Jadi sekali lagi saya tidak mengenal terlalu jauh. Tetapi nah lagi-lagi setelah saya membuat film ini, diharuskan riset, mencari tahu. Alhamdulillah jadi tahu semuanya. Oh ternyata tokoh yang lagi gue buat film ini seperti ini ternyata. Oh dia punya julukan ini. Bang Jajo itu kan bukan nama bener Le. Nama aslinya kan Dondi Raharjo. Nah, lo jangan nanya apa itu Jajo ya, terjawab semua di sini. Semua di filmnya diceritain. Berarti Om Jajo ini masih temen kayak gitu sama Opa Herman Lantang atau Suhogi kayak gitu, mereka ini masih berteman atau saling kenal kayak gitu nggak sih Bang? Nah ini saya bisa menjawab karena saya melihat foto-fotonya yang ada di postingan almarhum. Saya lihat ada
foto-foto zaman dulu banget ya 70-80-an ya. Di mana foto almarhum Bang Jajo sama Opa Herman Lantang, sama Bang Icin, Oh, sama Bang Lodi. Jadi itulah gara-gara bikin film dokumenter Bang Jajo tuh semua jadi dikasih tahu gitu loh, Le. Lewat dokumentasi lama mereka yang udah pada kuning-kuning tuh. Ya pada zamannya itu ya mereka ya sering aktivitas bareng. Seperti itu sampai akhirnya Opa Herman Lantang kan udah meninggal gitu kan. Seperti itu dan banyak toko-toko outdoor lain ya dan makanya di sini Indonesia tuh keren kalau gue bilang. Indonesia tuh banyak toko outdoor yang sangat menginspiratif banget gitu. Makanya sayang kalau teman-teman tuh cuma tahu kegiatannya aja, menjalani kegiatannya aja tapi kok nggak tahu siapa tokoh-tokoh yang ada di balik itu semua, khususnya yang bergerak di bidang outdoor gitu. iya. Itu sih, Le. Kalau dikasih pertanyaan nih anak-anak sekarang, coba deh kita kasih sekali-sekali kita kasih kuis misalkan. Sebutkan salah satu tokoh outdoor di Indonesia yang lawas gitu. Ayo, tahu nggak? Mungkin mereka banyak yang nggak tahu karena udah beda zamannya gitu Bang ya. Dan mereka juga mungkin nggak mencari tahu tentang itu gitu. Ini jadi inget gini, Le. Waktu itu pas lagi wawancara salah satu narasumber ditanya, kenapa kok malah bikin film yang nyeritain tentang orang tua sih? Kan banyak tuh yang lagi ngetren. Iya. Wah, pendaki-pendaki yang ganteng, yang cantik, yang udah ke gunung A, ke gunung B. Yang joget-joget. Joget-joget. Apalagi lah. Kok kalian maksudnya saya gitu ya dipertanyakan malah senang bikin karya atau film dokumenter yang bicara tentang orang tua. Intinya gitu ya pertanyaannya. Ya saya jawab, ya PH kami yang tadi saya bilang Tanah Kreasi Sinema Indonesia berusaha untuk menjadi sebuah PH yang bukan cuma sekedar bikin karya tapi bisa menjadi kayak galeri. Intinya kalau orang-orang pengen tahu siapa sih tokoh-tokoh outdoor Indonesia yang bisa kalian jadikan panutan, ya kami punya beberapa karya dan silakan kalian mau ngikuti yang mana. Maksudnya mau belajar dari siapa gitu. Jadi ini sebuah sejarah, Le. Dan kayak saya pun sebagai pembuat jadi tahu. Oh, gitu ternyata. Jadi kita kan nggak cuma ngelakuin aja tapi tiba-tiba ditanya nggak tahu kan lucu aja gitu. Itu aja sih. Iya, iya. Nah, ini selanjutnya Bang Resi. Tujuan Bang Resi sendiri untuk membuat film dokumenter Jajo ini apa nih, Bang? Tujuannya sih sama ya, kayak waktu bikin dokumenter Herman Lantang, dokumenter seri sosok, dokumenter panjang Dr. Yon dan dan dokumenter Bang Jajo. Tujuannya ya mencoba untuk ngasih tahu ke teman-teman semua, khususnya para pegiat outdoor, karena kita bisa banyak belajar dari mereka-mereka ini gitu. Dari tokoh-tokoh ini yang tadi saya sebut kita bisa belajar. Kita bisa belajar, jadi catatan penting jangan cuma bisa melakukan kegiatannya aja, tapi kalau bisa tahulah sejarah juga. Oke. Seperti itu. Dan yang tadi saya bilang, PH kami juga berusaha untuk memperkenalkan diri, kami bermain di ranah ini gitu loh. Yang pasti sekali lagi, yuk kita belajar dari tokoh-tokoh outdoor ini. Intinya sih itu simple kok, nggak ada yang tujuan gimana-gimana sih. Gitu. Berarti untuk lokasi syutingnya sendiri kan kalau di film sebelumnya kan lokasinya berbeda-beda ya, ada yang di Jawa, di kaki Gunung Semeru misalnya kayak gitu. Nah kalau untuk film dokumenter Jajo ini sendiri itu lokasi syutingnya Jabodetabek aja atau ada di luar pulau, di luar kota? Ada. Jakarta, Bogor, itu pasti. Jauhan dikit, Sukabumi Selatan. Wih, keren tuh. Namanya Jampang ya, Surade. Jampang, Surade. Oke, terus dari situ ke Bandung. Bandung pulang, ngecrek lagi. Ngecrek. Terus akhirnya alhamdulillah dapat dukungan, dapat rezeki berangkat ke Jogja. Oke. Jogja juga bukan jalan-jalan ya, Jogja. Itu benar-benar maraton dari Jogja langsung ke Solo. Dari Solo
Terus ke mana? Karanganyar ya? Karanganyar ya. Kaki gunung apa? Lawu. Lawu ya. Ke situ juga. Udah terus pulang. Wow, cukup banyak juga ya, cukup menguras tenaga sama apa dana juga pastinya. Banget Tapi ya. kalau untuk dana sendiri udah banyak ya, kayak sponsor atau investor gitu bang. Di film Jajo ini nggak ada investor. Oh nggak ada investor ya? Ada yang mau investin, Mm-mm. tapi bikin pusing. Oh, Yang bikin pusing dengan gak usah deh. tapi kalau sponsor banyak ya bang, ya lumayan ya. Sponsor juga enggak, Le. Oh nggak ada. Berarti ini dananya Jadi mungkin kalau bisa saya bilang ini ada, ya kalau menurut saya ya bahasa yang mungkin ya layak ya, adalah donasi. Bantuan oke. dari teman-teman. Akhirnya lewat bantuan teman-teman ini kita bisa membuat film ini sampai selesai. Gitu. Ya lagi-lagi kocek pribadi tarik lagi. Oke, ya. Kayak gitu. Waduh, kalau saya itu kalau bikin film kayak gitu saya udah ya sana sini sih nyari bang, nyari sponsor gitu. Karena ini film yang film legend, maksudnya kita mengangkat tokoh yang benar-benar legendnya, salah satu legend Indonesia gitu. Legend Indonesia maksudnya bukan legend Indonesia, bukan salah satu tokoh odor legendnya Indonesia gitu maksudnya. Nah selanjutnya ini kan sudah semuanya sudah selesai, sudah beres nih bang. Berarti kan ini akan ada seperti penayangan. Nah, Yes. untuk penayangannya sendiri gala premier bang ya. Gala premiernya itu akan digelar kapan nih bang? Bismillah, hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Oh bulan ini ya? Bulan ini Oke. di Gedung Juang. Gedung Juang. Tepatnya di Gedung DHN, Dewan Harian Nasional 45 di lantai 3. Di Jakarta Pusat ya, Menteng Raya ya. Gitu. Jadi jangan salah nih. Kalau dari alamatnya memang nyebutnya Gedung Juang, Oke. tetapi pemutarannya bukan di Gedung Juang. Jadi di belakang Gedung Juang itu ada Gedung Dewan Harian Nasional. Oh. Gitu. Oke. Gedung Dewan. Harian Nasional 45 lantai 3. Berarti nanti di situ. Di situ. Nah, untuk pengunjung sendiri ditargetkan untuk kehadiran berapa pengunjung nih, Bang? Kebetulan kan di sini kita bikin 2 sesi ya. Sesi yang pertama itu jam 11. Sesi yang kedua itu jam 2. Nah, untuk kapasitas ruangan itu kan bisa 200 orang. Oke. Jadi kalau ditanya target ya semoga sih bisa 400 ya. Oke. Untuk 2 sesi. 2 sesi. Mudah-mudahan. 400. Nah, untuk tiketnya sendiri ini dijual ke pasaran berapa? Ke pasaran. Dijual berapa nih Bang untuk tiket gala premiernya sendiri? Jadi ini udah masuk ke minggu pertama ya. Udah postingannya tuh udah ada di media sosial. Tiket kita jual 65.000. Oke. 65.000 untuk bisa dibeli tiketnya, dan udah jelas ada flyernya ya di Instagramnya film dokumenter Jajo juga ada juga postingan-postingan di WhatsApp gitu. Oke. Jadi memang tinggal menunggu waktunya aja sampai akhirnya. Ini juga udah sebenarnya udah mau penuh nih. Wow. Udah mau penuh, makanya di sini saya selalu wanti-wanti, ayo buruan gitu, karena yang pasti kayaknya kita nggak akan terima on the spot gitu loh, karena Oh, langsung ini ya. nggak enak aja, kayak ngerasa nggak adil gitu kalau on the spot itu, karena lebih mencoba untuk memberikan ke teman-teman, ayolah ini mumpung masih jauh-jauh hari kan, ini beda loh. Ini 1 bulan sebelumnya kan saya udah ngasih informasi kan. Kalau waktu Herman Lantang 2 minggu cuman. 2 minggu mau pemutaran kita baru ngasih informasi. Tapi ini sebulan udah ngasih informasi ke media sosial tentang open tiket ini. Maksudnya tuh untuk orang buru-buru beli gitu loh. Jangan sampai nanti pas hari H-nya, tapi orang Indonesia udah biasa kali ya, nunggu-nunggu yang mepet baru. Iya, berarti ya, untuk tiketnya dibanderol 65.000 ya. 65.000. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang pengen nonton film dokumenter Jajo ini, teman-teman bisa hubungi langsung ke nomor mana Bang? Yang ada di flyer ya, di flyer di Instagramnya
Film dokumenter Film Jajo. dokumenter Jajo. Wah. Nah, berarti kan setelah film ini tayang atau gala premiernya tayang ini, lanjut lagi untuk ke roadshow nih Bang. Nah, rencananya roadshow ini mau kemana aja nih Bang Resi? Hasil dari pembicaraan kami kemarin itu kita ada 12 kota. 12 kota. 12 Oke. kota itu jadi kita coba untuk waktu 1 tahun. Jadi 1 bulan 1 kota. 1 bulan 1 kota. Oke. Ya. Tapi ini sifatnya juga bisa berubah ya. Contoh, setelah di Jakarta, umpamanya kita sudah merencanakan ke Bogor. Tiba-tiba sebelum kita ke Bogor sudah ada yang minta supaya kita ke Bandung. Dan ternyata Bandung lebih siap. Bandung sudah menyiapkan semuanya. Kita diundang ya, mau nggak mau kita ke Bandung. Kayak gitu. Contoh aja. Tapi ini 12 kota yang kita mainkan sampai Jawa Timur. Jadi kita masih Pulau Jawa dulu. Untuk program ya. Untuk program. Tetapi yang saya bilang tadi, tiba-tiba kayak kemarin udah ada yang WhatsApp saya ke Bali. Ada juga berapa hari kemudian ke Palu. Dan ternyata dapat informasi bahwa teman-teman di Palu tuh punya kesan yang mendalam terhadap almarhum Bang Jajo. Ternyata almarhum lumayan cukup lama di Palu saat ada gempa tsunami waktu itu ya. Kan almarhum jadi relawan di sana. Jadi Bali, Palu sudah menanyakan apakah kita bisa nonton gitu. Berarti kan film ini harus ke sana. Iya, oke. Kayak gitu. Mantap. Ya intinya doain aja lah. Pokoknya 12 kota kita bermain dalam setahun. Amin. Semoga aja tercapai Bang ya. Amin, Nah, amin. untuk harapannya sendiri Bang Resi untuk film Jajo ini ke depannya gimana? Ya, yang tadi saya bilang harapannya ya kalau bisa kita khususnya yang teman-teman sehobi lah ya, teman-teman yang suka melakukan kegiatan outdoor, ya punya harapan kita juga harus tahu siapa tokoh-tokoh yang sebelumnya melakukan kegiatan itu, kegiatan outdoor maksudnya. Jadi ada hal-hal yang bisa diambil juga yang bisa menginspirasi semua. Jadi dari harapan film ini ya, seperti itu. Jadi makanya yang tadi saya bilang, kenapa kok malah mengangkat orang tua gitu kan? Makanya karena banyak ilmu di situ, banyak cerita yang kita bisa belajar dari situ gitu. Ya makanya saya nggak tertarik untuk yang bicara yang tadi itu yang kita sebut karena ya nggak salah juga sebenarnya, tapi ya kami lebih memilih mencoba untuk membuat sebuah karya lewat tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh yang tadi saya sebut. Oke. Banyak ilmu di sana gitu. Iya. Gitu. Mungkin nanti bisa jadi kan Bang Resi tertarik bikin film dokumenter Ale Jejak Backpacker gitu. Aminin. Apa yang mau diambil? Oke, Bang Resi terima kasih nih buat waktunya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Resi, sutradara dari film dokumenter Jajo. Jangan lupa untuk selalu support kata ya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Resi. Thank you, Le. Sukses selalu filmnya. Pokoknya yang terbaik buat film dokumenter Jajo ini. Amin. Next berarti Ale. Sampai jumpa.